Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun setiap kita berada, di rumah kita masing-masing. Hari ini hari yang luar biasa, kita boleh ada di hari yang terakhir di tahun 2021. Oleh anugerah Tuhan, sepanjang tahun kita boleh mengalami penyertaannya yang luar biasa. Kebaikan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan 1 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Kita hanya mau berkata Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Dia teramat baik, amin. Oleh sebab itu mari kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Dia Yesus Tuhan, dia satu-satunya, hanya dia. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. All the time you are good. You are good. All the time you are good. You are good. All the time you are good. Hallelujah. God is good all the time. Thank you Jesus. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. I will worship, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, you are good. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Baik, baik, amin. Yang merasakan kebaikan kasih Tuhan lebih lagi bersyukur, katakan Yesus baik, sungguh baik, dia teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Yesus baik, Dia baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Hari demi hari yang kami lewati Tuhan, kami mengalami kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Sepanjang tahun ini Tuhan yang kami lewati, kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Bahkan banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami yang mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami tahu ada anugerah-Mu yang menyertai sepanjang tahun ini Tuhan. Ada anugerah-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Lama syakaralama takaralama. Yaralama syanaralama yashandi. Oh nakaralana yasi. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan ku balas Tuhan kebaikan dan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Selain kami mau bersyukur berkata Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih
Bapa. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur, memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Ralabasyakara labatakara labasyandarala, ya ralamasyanananamo, ya ralamasyanananamo, ya ralamasyanananamo, ya ralamasyereresekererese, ya ralabatakara labasyandaranamo, ina ralamasyandaranamo, edekereresene, ya ralamasyanananamo. Haleluya, haleluya, ya ralamasyanananasane, ya ralamasyanananamo. Thank you Lord Jesus, thank you God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Nyanyikan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Hallelujah, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan dari penatua kita. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita bersama. Pada kesempatan ini saya selaku pribadi mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022.
pasti memasukin tahun 2022 ini penuh pengharapan-pengharapan. Meskipun situasi kondisi pandemi corona belum selesai, tapi saya percaya orang yang melekat pada Tuhan pasti ada jalan keluar. Orang yang melekat pada Tuhan pasti Tuhan tunjukkan jalan-jalan setiap langkah-langkah kita. Untuk saudaraku, tetaplah berdoa, tetaplah melekat pada Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pergantian tahun berarti 1 tahun lagi sudah hilang. Atau saya katakan bahwa pergantian tahun ini 1 tahun kita sudah kehilangan 1 tahun. Yang berarti apa? Semakin hari semakin dekat atau semakin tahun kita dekat kedatangan Tuhan Yesus. Dan itulah rencana Tuhan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali yang kedua kalinya. Untuk saudaraku, kalau kelahiran Yesus tidak ada kata-kata tentang unsur keselamatan, tapi kedatangan Yesus ada unsur keselamatan. Kalau saudara boleh baca nanti dalam Ibrani 9 ayat 8, Dia menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Untuk itu persiapanlah, saudaraku. Tidak hanya persiapan secara fisik, tapi secara roh, yaitu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus tak bercelah. Ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan berarti apa? Semakin hari semakin melekat pada Tuhan. Saya percaya perayaan tahun baru ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mohon. Kiranya setiap kita yang hadir pada perayaan ini atau yang mendengar rekaman ini bersama-sama untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Berdoa, beri kekuatan untuk terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus itulah yang diselamatkan. Sekali lagi, saudaraku, persiapkan diri kita. Hidup berjaga-jaga, hidup kekudusan, hidup melekat pada Tuhan. Saya kira itu saja sampaikan. Selamat tahun baru, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Hari ini buat saya itu satu sukacita yang luar biasa. Dengan istri kami jadi saksi benar mengapa gereja Sungai Yordan ada di Taman Ratu dan ada di mana-mana. Di mana-mana, saudara. Ya, kami ke Pontianak, kami ke Ambon, kami ke Papua. Itu orang-orang yang lahir di Sungai Yordan semua ada di mana-mana. Di negeri Belanda, ada di Jerman, di mana-mana. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Nah, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Mimpi apa ya? Aku bisa ada sampai hari ini. Mimpi apa kita bisa memasuki tahun baru 2022? Kalau bukan Tuhan, semua sia-sia. Percaya hanya Yesus yang bisa menopang hidup kita. Hanya Yesus jaminan hidup kita. Nah, oleh karena itu, dalam memasuki tahun 2022, percayalah kalau tahun 2021 yang begitu 2 tahun ya, 2020, 2021 sampai sekarang ini. Aduh, begitu banyak kisah sedih yang kita dengar. Tapi ada juga mujizat terjadi. Ada kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan berikan. Percayalah, Yesus tidak pernah salah. Dia pernah menolong kita, dia akan terus menolong kita. Dia tetap menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Lagu yang saya mau nyanyi sebagai tutup hadiah tahun baru kita 2022 adalah El Shaddai. Allah yang memelihara kita dan dia akan terus memelihara kita. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau cemas, Roh Kudus hidup
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yes Lord, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Yes Lord, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya hanya Engkau yang hebat dan dahsyat bagi kami Tuhan. Selamanya Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kau Tuhan, Kau Allah satu-satunya, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory to Jesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Penatua kita, Pak Marsudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, kami juga sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh dalam kebaktian akhir tahun ini ada dalam keadaan baik, ada dalam tidak kurang surat pun. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, kami juga ingin mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu ini yang Tuhan sampaikan pada jemaat-Mu, sehingga nanti mereka boleh meninggalkan tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur dan memasuki tahun 2022 dengan penuh keberanian, semangat yang baru, memasuki tahun yang baru. Karena itu berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, sehingga pesan itu boleh sampai ke jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita patut bersyukur karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kita juga patut bersyukur karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita bisa sampai pada penghujung tahun 2001 ini. Bahkan kita bisa melewati masa-masa yang sangat sulit, di mana kita beresiko menghadapi sewaktu-waktu kematian itu datang menjemput kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak tahu keadaan tahun 2022 apakah lebih baik atau lebih buruk. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi keadaannya. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, apapun keadaannya, apakah semakin buruk atau semakin baik, marilah kita memasuki tahun 2022 dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ada banyak alasan mengapa kita tidak perlu rasa takut itu menghantui kita memasuki tahun 2022. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya menyampaikan 2 alasan mengapa kita tidak takut menghadapi atau menjalani tahun 2022 nanti. Alasan yang pertama yaitu tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya jemaat yang kasih Tuhan, kita akan baca bersama-sama Ibrani 13 ayat 5. Kita mulai saja yaitu dari karena Allah, jadi bagian yang kedua. Dalam hitungan ketiga, saya undang Bapak Ibu untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus yakin, kita tidak boleh ragu sedikit pun akan janji Tuhan ini. Karena Allah itu tidak pernah berdusta. Sebagaimana juga dikatakan dalam Bilangan 23 ayatnya ke-19, yang kembali kita akan baca bersama-sama. Kita tidak perlu ragu sedikit pun, karena ini adalah janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Ia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara atau dalam terjemahan berjanji dan tidak menepatinya. Jadi saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Bahwa apa yang dijanjikan bahwa dia tidak meninggalkan kita, itu pasti akan digenapi. Karena dia tidak pernah berdusta. Nah saudara boleh garis bawahi saudara kasih. Karena kita tidak perlu takut. Karena Allah itu berjanji begini. Bapak Ibu bisa nanti garis bawahi bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena di sini Tuhan ini menegaskan bahwa Dia itu akan selalu melindungi kita. Jadi kita harus yakin sepenuh-penuhnya bahwa pasti janji Tuhan digenapi, bahwa dalam perjalanan tahun 2020 ini Tuhan pasti akan
menggenapinya, yaitu melindungi kita. Nah, saudara-saudara, bagian Tuhan itu adalah melindungi kita tadi janjinya. Tapi supaya kita ini mengalami janji Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Dan karena ini dalam masa pandemi, tentu kita harus mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan berhubungan dengan pandemi. Bahwa di dalam masa pandemi ini paling tidak kita harus melakukan 3M. Yaitu memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan mencuci dengan sabun sesering mungkin. Dengan melakukan prokes ini, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan dia mengeluarkan peraturan itu dengan kaitan pandemi, dan kalau kita lakukan, berarti kita melakukan firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Sehingga janji Tuhan yaitu nanti aku akan melindungi itu akan pasti digenapi. Bapak Ibu bisa baca di Roma 13 ayat 1 untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita baca 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yaitu yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi sekali lagi karena kaitannya dengan pandemi, ya peraturan pemerintah mengeluarkan prokes, ya harus kita ikutin. Dan kalau kita ikutin berarti kita mengikuti perintah Tuhan dan berarti bagian Tuhan pasti melindungi, jamin 100% melindungi. Karena perjanjian itu ada harus dua pihak yang melakukannya. Nah kemudian juga alasan yang kedua. Jadi alasan pertama, kita tidak perlu takut, masuk tahun 2020. Alasan kedua yaitu ditulis dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Kita juga akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan mendatangkan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara kasih, saudara tahu cerita ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu secara keseluruhan bisa baca sendiri, tapi saya akan garis besarnya saya akan katakan supaya kita bisa mengerti dalam ayat 14 ini. Saudara kasih, kita tahu bahwa pada waktu itu Lazarus sakit dan dia punya dua saudara, Maria dan Marta. Dan Maria dan Marta itu dia menyuruh orang untuk memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus itu sakit. Dengan satu harapan, begitu Yesus dengar tahu bahwa Lazarus sakit, dia akan segera pergi ke rumah Lazarus untuk disembuhkan. Tapi ternyata jawaban Yesus yang disampaikan kepada yang disuruh itu untuk disampaikan kepada kedua saudara perempuan itu bisa mengecewakan. Karena tadi dijawab begitu, bahwa sampaikan pada Marta dan Maria bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, yaitu penyakit itu anak Allah. Karena mengapa? Karena Yesus sengaja tinggal 2 hari di situ. Jadi dia sampaikan pada bukannya pergi cepat-cepat kok malah ini sampaikan. Nah saya yakin dan percaya apa yang disampaikan ini kepada Maria, maka pasti nanti akan timbul respon yaitu kecewa. Dan saya sekalipun tidak diceritakan di situ, saya memastikan bahwa Marta itu adalah orang yang kecewa dengan Yesus. Dia menginginkan Yesus datang, tapi kok dijawab seperti itu. Karena itu kalau Bapak Ibu ikutin dialognya selanjutnya yang saya tidak akan ceritakan terlalu panjang, maka di situ kita melihat bahwa Marta itu begitu kecewa.
Berbeda saudara kasih dengan Maria. Ketika dia mendengar itu, maka dia datang pada Yesus dan tersungkur, menyembah. Dan dia katakan, jika engkau ada di sini Tuhan, pasti hidup. Maria percaya sepenuhnya bahwa hari itu akan dinyatakan kemuliaan Allah. Kemudian Yesus membawa semuanya rombongan pergi ke kuburan. Kemudian Yesus katakan, gulingkan batu itu. Lagi-lagi saudara, Marta responnya begitu negatif. Tuhan, sudah 4 hari busuk, percuma dibongkar. Tapi Yesus mengatakan, Marta, bukankah aku sudah katakan, kalau engkau percaya, engkau saat ini akan melihat kemuliaan Allah. Dan kemudian Yesus bersama-sama pergi dengan rombongan ke kuburan. Dan pada waktu sampai di kuburan, waktu itu dia katakan, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar dengan tubuh yang utuh. Dan dia dalam keadaan terikat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Tapi karena dia tidak percaya, maka Yesus menegur bahwa mengapa kamu tidak percaya apa yang kukatakan. Nah, saudara kasih Tuhan, sehubungan dengan ini, saudara kasih, konteks ini, saya ingin memberikan kesaksian sebagai penutup. Saudara kasih, pada waktu saya kena COVID, jujur saya sempat bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh? Saya juga sudah komitmen, saya juga tidak pernah hitung-hitungan kepada Tuhan. Tapi mengapa saya masih bisa kena yang namanya COVID? Kemudian saudara kasih, Tuhan memberikan atau mengingatkan bahwa peristiwa Lazarus itu tadi yang sudah saya ceritakan itu. Sebenarnya boleh diizinkan terjadi atas diri saya maupun keluarga saya. Itu karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Setelah saya bisa menangkap ini saudara kasih, maka sejak itu saudara kasih, saya sudah tidak pernah lagi bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tetapi saya tiap pagi 4:30 pagi saya bangun. Selalu saya memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur. Dan saya pegang janji Tuhan bahwa COVID yang saya alami itu tidak akan membawa kematian. Tetapi saya akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah keluarga saya. Banyak saudara kasih yang menasihatkan kepada saya untuk saya dirawat di rumah sakit. Karena dalam usia saya yang 80 tahun ini, mustahil buat saya bisa dipulihkan dalam waktu yang singkat. Dan ini juga berbahaya karena dianjurkan ke rumah sakit. Tetapi kemudian saya memutuskan untuk tidak dirawat di rumah sakit. Karena saya pegang janji Tuhan ini, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya tolak, saya isoman sendiri di rumah. Dan setelah 2 minggu saya isoman di rumah. Saya isoman di rumah juga itu ajaib. Karena kamar tidak ada, ditempati oleh anak-anak saya dan cucu saya. Jadi saya menempati satu kamar dan saya tidur dan saya ada dalam satu kamar dengan istri saya. Bukannya satu kamar, satu ranjang. Tapi pada waktu itu saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi karena saya akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan keluarga. Dan kemudian saya kasih setelah 2 minggu saya mengalami COVID, saya pergi ke lab untuk memeriksakan keadaan saya. Dan ternyata saya kasih ketika hasilnya sudah dikirim ke rumah,
terus terang jujur, saya nggak berani buka. Karena juga saya dalam hati juga, sekalipun percaya tadi, tapi ya dalam hati kecil, ya masakan sih 2 minggu sudah bisa negatif. Sehingga saya minta anak saya TV yang buka. Dan setelah dibuka ternyata dia memberikan kepada saya, dia katakan bahwa hasilnya negatif. Kemudian saya konsultasi dengan dokter, torak saya bersih sama sekali, ginjal saya berfungsi dengan normal, jantung saya sehat, kemudian D-dimer, hematologi, natrium dan sebagainya hanya diberikan obat-obatan. Dan di sini saya melihat juga sih bahwa anggapan secara manusia bahwa dalam usia saya waktu itu 80 tahun itu mustahil untuk bisa pulih dalam waktu yang singkat. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu saya alami. 2 minggu memang ajaib, bisa negatif dan semua boleh bersih semua torak dan sebagainya. Juga termasuk keajaiban terjadi tengah-tengah keluarga saya. Mujizat terjadi karena Handri, mantu saya yang memang menularkan pada saya, Devi istrinya, cucu-cucu, bahkan istri saya sendiri, sampai saat-saat terakhir dinyatakan negatif. Bahkan toraknya bersih, D-dimernya bersih, ginjal semua berfungsi dengan baik, paru-paru semua, jantung baik. Dan di situ saya melihat bahwa kemuliaan Allah itu memang saya alami. Dan ini saya sampaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita tinggalkan tahun 2021 dengan ucapan syukur. Dan marilah kita memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan penuh pengharapan. Kita nantikan detik-detik terakhir kita akan meninggalkan tahun 2021 untuk memasuki tahun 2022. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
mari kita akan mengakhiri kebaktian akhir tahun ini. Dan kita nanti juga mohon berkat dari Tuhan untuk memasuki tahun 22 sehingga nanti pada akhirnya kita juga sampai di penghujung 22 nanti dengan tidak ada suatu apapun. Jemaat yang kasih Tuhan, kebaktian akhir tahun ini sudah selesai. Karena itu terimalah berkat yang berkelimpahan yang datang darinya di surga. Diberkati selama tahun 22 nanti dalam perjalanan hidupmu, dengan berkat yang melimpah di dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam segala apapun yang kau usahakan berhasil. Dan juga terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna dan damai sejahtera, sukacita dari Natal bisa memenuhi Bapak Ibu sekalian. Dan terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus juga akan selalu memenuhi sepanjang 22. Dan biarlah apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri juga akan memimpin tiap langkah kita, sehingga kita akan sampai pada akhirnya dengan tidak kurang apapun. Karena itu terimalah, dan semua yang percaya akan mengatakan amin. We wish you Happy New Year. We wish you